Bayangin otak kamu kayak browser yang terlalu banyak buka tab. Ada satu buat balas email, satu lagi buat cari resep makan siang, satu lagi buat mikirin utang pinjol. Akhirnya lemot, ngelak, gampang burnout. Nah, disinilah time blocking masuk kayak antivirus buat pikiran. Dengan time blocking, kamu mengelompokkan tugas-tugas serupa dalam satu waktu. Misalnya, pagi khusus untuk nulis, siang buat meeting, sore buat baca dan belajar. Kayak kamu lagi ngedeclutter otak, fokus kamu jadi utuh, energi nggak kesedot buat lompat-lompat dari satu mode ke mode lain. Otak kamu seneng, kamu pun lebih enteng. Ini bukan sekadar soal kerja cepat, ini soal menjaga kewarasan. Soal mengatur hidup biar kamu nggak cuma sibuk tapi juga selamat sampai akhir pekan tanpa drama. Jadi mulai sekarang, pikirin time blocking bukan cuma strategi produktivitas, tapi gaya hidup. Hidup dengan tab yang tertutup rapi. Setiap hari, otak kamu kayak tamu VIP yang butuh jadwal tur khusus. Nggak bisa disuruh maraton terus-terusan tanpa arah. Nah, trik rahasianya bagi harimu jadi 3 bagian, yaitu create, consume, dan clear. Simple, tapi ngaruh banget. Pagi hari, sebelum dunia rame dan notifikasi mulai joget-joget, itulah waktu emas kamu. Otak masih bening, belum kena polusi pikiran. Ini saat yang pas banget untuk create, bisa buat nulis, mikir ide baru, atau nyusun rencana ambisius. Pokoknya aktivitas kreatif yang butuh kamu versi terbaik. Masuk siang, otak udah mulai hangat, energi mulai stabil, tapi belum drop. Ini waktunya konsumsi. Baca buku, denger podcast, belajar hal baru, atau bahkan nyerap vibes dari orang lain untuk ngisi ulang amunisi mental. Dan malam, jangan langsung bablas Netflixan sampai lupa waktu. Malam adalah waktu buat bersih-bersih. Journaling, ngobrol santai, yoga nidra, bahkan cuma duduk sambil mikirin hidup. Tapi jangan overthinking. Ini bukan tentang produktif terus, tapi tentang tutup hari dengan damai. Jadi kamu bukan robot yang harus aktif 24 jam. Kamu manusia dengan ritme alami, ikuti alurnya, dan kamu bakal kaget betapa otakmu bisa jadi sahabat terbaik. Time blocking itu bukan cuma soal ngeblok waktu di kalender dan berharap semuanya jalan mulus. Nggak sesimpel itu, bestie. Tapi jangan panik, karena ada jurus rahasia, yaitu block, akronim sakti, biar otak kamu nggak asal diarahkan, tapi benar-benar dipandu. B untuk brain-based, artinya kamu mulai dengan kenali dulu cara kerja otakmu. Bukan semua orang produktif jam 5 pagi, dan itu wajar. Yang penting tahu pola kamu sendiri. L untuk leverage energy. Ini soal tahu kapan energi kamu meledak dan kapan kamu cuma bisa melototin layar kosong. Produktivitas itu soal energi, bukan waktu. O untuk organize. Berantakan di luar bisa bikin kacau di dalam. Kalau meja kamu aja bikin stres, jangan harap pikiran bisa tenang. C untuk capture and calendar. Jangan andalkan memori yang sering lupa naruh kunci. Tulis semua, jadwalkan, dan bikin kalender jadi sahabat akrab. K untuk keep it going. Disiplin bukan kutukan, tapi jalan menuju kebebasan. Konsistensi itu bukan soal sempurna, tapi soal hadir. Jadi, time blocking bukan tentang jadi superhuman, tapi tentang ngerti cara kerja diri sendiri dan bikin sistem yang ngikutin ritme kamu, bukan sebaliknya. Block ini kayak remote control biar hidup kamu nggak cuma jalan, tapi juga terarah. Oke, kamu tahu nggak bahwa otak kita punya gaya unik kayak karakter hewan? Bukan maksudnya kamu harus ngelompat-lompat kayak cheetah di kantor, tapi ini tentang metafora keren yang bisa bantu kamu ngerti cara kerja otakmu sendiri. Ada yang kayak cheetah, super cepat, suka sprint ide, tapi juga gampang capek. Ada juga yang kayak owl, analitis, fokus mendalam, dan aktif saat malam menjelang. Terus ada dolphin, si intuitif yang gelombang otaknya suka nyala separuh. Dan jangan lupa elephant, lambat tapi stabil dan kuat. Nah, kamu yang mana? Belum selesai. Selain gaya, kamu juga punya chronotype alias jam biologis terbaik buat fokus. Jadi kalau kamu merasa produktif banget jam 10 malam, itu bukan dosa, itu biologi. Jangan maksa ikut tren bangun jam 4 pagi kalau malah jadi zombie siang harinya. Intinya, jangan perang sama otakmu sendiri. Kenali dulu ritmemu, baru rancang harimu. Karena begitu kamu jalan bareng, bukan lawan,
hidup jadi lebih smooth. Otak kamu akan bilang, "Thanks, akhirnya ada yang ngerti aku." Kamu mungkin sering nanya, gimana sih caranya biar lebih produktif? Tapi pertanyaannya harusnya ganti jadi, gimana cara aku menjaga dan memakai energi dengan bijak? Karena, jujur aja, kalender kamu bisa rapi banget. Tapi kalau energinya zonk, ya tetap aja akhirnya duduk nonton Reels sambil makan keripik. Nah, disinilah ilmu chronobiology masuk. Tubuh kita punya jam internal, hormon, emosi, bahkan suhu tubuh ikut main peran dalam menentukan kapan kita fokus, semangat, atau malah pengen tidur siang. Sayangnya, kalender konvensional nggak peduli kamu lagi PMS, habis begadang, atau baru ngelewatin drama kerjaan. Makanya kamu perlu belajar baca energi, bukan cuma waktu. Dan yang lebih penting lagi, mind management jauh lebih penting dari time management. Kamu bisa punya 12 jam bebas, tapi kalau mental lagi kusut dan energi drop, ya nggak bakal ngapa-ngapain juga. Sebaliknya, 2 jam dengan energi tinggi bisa lebih powerful dari seharian duduk depan laptop tapi kosong. Jadi jadikan energi sebagai kompas. Saat energi tinggi, gas tugas berat. Saat low, kasih waktu buat recharge. Karena dalam dunia produktivitas, energi adalah mata uang paling mahal. Dan kamu nggak mau bangkrut kan? Pernah nggak sih kamu ngerasa overwhelmed padahal kerjaan nggak sebanyak itu? Bisa jadi bukan tugasnya yang berat, tapi semestamu lagi berantakan. Meja penuh kabel kusut, kertas numpuk kayak gunung kecil, notifikasi masuk tiada henti. Tanpa sadar, semua itu jadi noise buat pikiran. Otak itu sebenarnya punya radar buat chaos. Lingkungan yang semrawut bisa nyulut stres mikro, halus, tapi konsisten. Dan kalau tiap hari kamu hidup dalam kekacauan visual dan digital, otakmu kayak browser yang kebuka 40 tab dan kamu lupa semuanya tentang apa. Tapi organizing itu bukan cuma soal rapiin meja atau folder di laptop. Ini tentang nyusun ulang dunia luar agar sinkron sama dunia dalam. Otak juga punya cara unik menyusun waktu. Kadang dia bisa lompat ke masa lalu atau nyasar ke masa depan. Itu karena waktu di otak bukan jam dinding, tapi sensasi neurologis. Maka dari itu, kenali sistem internal kamu. Kapan kamu suka flashback, kapan kamu suka overplan masa depan. Lalu ciptakan lingkungan yang bantu kamu tetap hadir. Rapi itu bukan estetik doang, itu strategi menjaga damai dalam. Karena ketika ruang di sekitar kamu bersih, pikiran pun ikut longgar. Dan di ruang itulah ide segar, fokus, dan kejelasan bisa tumbuh. Otak kamu itu jenius, tapi bukan hard disk unlimited. Jadi jangan terlalu percaya dia bisa ingat semua hal penting. Ide cemerlang yang muncul pas mandi bisa hilang begitu kamu buka pintu kulkas. Makanya, langkah pertama adalah capture. Tulis semua yang muncul, bahkan yang kelihatannya sepele. Bisa di notes, voice memo, kertas bekas, apapun yang bikin ide itu nggak kabur. Karena ide yang nggak ditulis itu kayak balon helium, melayang, hilang, dan kamu cuma bisa bilang, tadi aku mau ngomong apa ya? Langkah kedua adalah calendar. Ini bukan cuma soal ngeblok waktu buat meeting. Ini tentang menyusun hidup kamu seperti peta jalan. Masukkan waktu untuk belajar, mikir, nulis, bahkan tidur siang dan bengong. Serius, jadwalkan waktu buat nggak ngapa-ngapain juga penting. Lalu langkah terakhir, review dan ulangi. Jadikan ini ritual, bukan beban. Karena kalau kamu konsisten meninjau apa yang kamu catat dan menjadwalkan apa yang penting, hidup kamu akan terasa lebih ringan dan terarah. Ingat, kalender itu bukan borgol. Dia adalah navigator, dan kamu adalah pengemudi hidupmu sendiri. Jadi ambil kemudi, buka aplikasi kalender kamu, dan mulai bentuk realitas sesuai arahmu. Banyak orang ngira disiplin itu kayak jenderal galak yang teriak tiap jam 5 pagi. Padahal, disiplin yang sesungguhnya nggak berisik. Dia tenang, tapi konsisten. Dan justru dari situlah muncul rasa bebas. Tanpa struktur, hidupmu gampang hanyut dalam arus distraksi, scrolling tanpa arah, meeting yang nggak penting, ngikutin jadwal orang lain. Tapi saat kamu punya ritme, ada alur yang terasa kayak musik latar hidupmu. Nggak harus cepet. Yang penting stabil dan sesuai irama kamu.
Kuncinya ada di konsistensi kecil, bukan soal harus sempurna setiap hari, tapi soal datang lagi meski kemarin bolong. Nggak perlu bikin 20 to-do list sehari, cukup bangun ritual kecil yang kamu nikmati. Minum air hangat pagi, 15 menit journaling, 1 jam fokus kerja tanpa notifikasi. Dan dari kebiasaan kecil itu, kamu mulai merasa, aku punya kendali. Bukan kendali yang keras, tapi lembut dan sadar. Karena disiplin bukan tentang ngurung diri, justru dia membuka pintu supaya kamu bisa punya waktu buat yang penting, berkarya, bersantai, dan hidup sepenuhnya. Jadi lain kali kamu malas mulai, ingat kamu nggak harus sempurna, kamu cuma perlu hadir. Hadir terus, keep it going. Kita hidup di zaman di mana semua orang berlomba menambah. Lebih banyak kerjaan, lebih banyak goals, lebih banyak notifikasi. Tapi kadang, justru yang bikin kita stuck bukan kurangnya sesuatu, tapi kebanyakan hal yang nggak penting. Coba pikirin, berapa banyak waktu habis buat ngurus hal yang sebenarnya nggak kamu butuhin? Pertemanan yang bikin lelah, aktivitas yang cuman biar kelihatan sibuk, barang-barang yang bikin ruangan dan kepala penuh. Padahal, dalam banyak kasus, mengurangi adalah bentuk paling jenius dari memperbesar. Ketika kamu mulai mengurangi, komitmen yang enggak penting, scroll tanpa tujuan, ekspektasi berlebihan, kamu justru menemukan ruang. Ruang untuk fokus, untuk bernapas, untuk merasa cukup. Ruang itu bukan kekosongan, tapi panggung untuk hal luar biasa muncul. Inilah subtraksi yang produktif. Bukan hidup minimalis demi estetik Instagram, tapi karena kamu sadar, semakin sedikit distraksi, semakin kuat intensi. Dan dari situ, hidupmu mulai terasa ringan tapi bermakna, fokus tapi fleksibel, sederhana tapi luar biasa. Karena kadang, cara terbaik untuk naik level adalah dengan menghapus, bukan menambah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.